Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Kita lanjutkan eh, tutorial kita bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan Excel Learning. Jadi sebelumnya kita sudah membuat daftar isi ya, kira-kira kerangkanya. Maka sekarang kita coba untuk mengisinya. Oke, mungkin untuk menambah apa apa yang kemarin mengingat-ingat apa yang kemarin kita pelajari, kita bisa menambahkan lagi mungkin di sini ya. Nah, di sini ini kan karena kita tambahkan di dalam pendahuluan, maka ada di bawahnya pendahuluan. Karena kita maunya adalah bab baru ya setelah pendahuluan okupasi. Sebelumnya kita mau kasih suatu materi, kita klik yang sebelah kiri ini. Nah, di sini kita double klik, maka di sini kita mungkin menuliskan PID pakar. Nah, ini ada bab baru. Oke, di sini kita ingin menambahkan subsection atau section. Kita double klik aja, mungkin teori, kemudian setelah itu kita tambahkan mungkin algoritma. Baik, nah sekarang bagaimana cara mengisinya? Nah, ini sebagai contoh di PID Pakar ini di bagian teori saya ingin isi. Nah, di sini ada bagian yang di bawah ini ada beberapa informasi ya. Ini ada tag, ada oke mungkin. Nah, ini kita ada teks, ada task dan sebagainya, ada interaktif activities ya, ada game, quiz, dan banyak hal. Nah, pertama karena kita hanya mau ngisi maka menggunakan teks ini. Ini menggunakan teks ini kita tuliskan di sini definisi atau teori. Nah, kemudian isinya bagaimana? Isinya mungkin kita lebih baik tadi kan kita mungkin sudah punya modul ya, modul. Maka kita mungkin tinggal mengambil saja modul yang kita miliki. Nah, ini contohnya ini kita punya modul ya, kita ambil saja dari modul kita. Ini kita pastekan di sini. Seperti itu. Ya, ini kita pastekan, kita enter lagi. Mungkin kita ambil lagi bahasanya, mungkin ini di teori. Ini ada tambahan sistem kontrol PID, berarti kita tambahkan di sini. Ya kita simpan dulu. Oke, setelah kita simpan di sini kita tambahkan di sebelahnya. Nah, ini adalah sistem kontrol PID. Nah, kita isi tag, kita ambil isinya dari sini, sistem kontrol PID. Oke, kita paste saja di sini. Kemudian ini ada gambar ya, kita copy saja, kita paste di sini juga gambarnya. Ini gambar yang tadi kita ambil, kita kasih caption. Insert edit link, captionnya langsung di bawah mungkin ya. Kemudian ini ada caption lagi ya. Ya, kita copy saja padanya. Mungkin ini kita buat ini teori sistem kontrol PID ya. Jadi kita mau nambahkan lagi sesuai dengan yang ada di sana tadi, kita tambahkan judulnya apa tadi? Penerapan kontrol umpan balik. Nah, atau ini aja kita ganti. Penerapan kontrol umpan balik. Nah, kita klik sini, kita klik teksnya. Nah, kita tinggal paste isinya. Oke, oh ya gambarnya tadi harus tersendiri ya, kita copy sendiri gambarnya. Oke. Be accessible to some user with disabilities. Oke, kita kasih contoh umpan balik.
Nah, udah ya, kita bisa simpan, Ctrl S. Terus ini save. Nah, ini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Yang ini ada ruang kosong sangat banyak ya, kita bisa edit, double klik. Oh sorry, bukan ini, nambahkan berarti ya di sini. Kita simpan dulu. Oke, sini ada tambahan tadi, yang tadi kita nambahkan ini bisa kita hapus. Yes. Nah ini kita baru membuat, kita edit. Untuk mengedit ya, ada tombol X sama pensil. Tombol X ini menghapus yang tadi kita buat, kalau ini pensil untuk mengedit. Nah ini terlalu jauh tadi jaraknya, kita pindah. Nah, kita sudah mengisi gambar ya, kita bisa mengisi gambar. Kita juga bisa nanti ngisi rumus-rumus yang menggunakan latex, berbasis latex. Kita bisa mengisinya. Oke, kita sudah, kalau sudah ini tombol ini disimpan. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai kita edit. Nah, mungkin kita mau nambahkan media lain di bagian contoh penerapan ini ya. Misalkan ada di YouTube ada beberapa contoh. Ya, kita bisa mencari video di YouTube misalkan. Kita nyari di YouTube contoh contoh umpan balik, sistem kendali umpan balik, sistem kendali umpan balik. Ini mekanisme sistem kontrol terbuka, di contoh semua teori ya, ada contoh ya. Ya asumsikan aja ini salah satu contoh yang ada ini. Nah, ini mungkin ya, kita ambil. Ini kita ambil linknya, bagikan, salin. Ini bisa kita taruh di dalam sini. Caranya tadi kita edit dulu, edit. Nah, kemudian kita taruh di mana? Mungkin kita taruh di bawah. Untuk lebih jelasnya, silakan cek video berikut. Nah, cara nambahkan video gampang sekali Bapak Ibu ya, tinggal ini ada insert ambil video, diklik, kita paste saja tadi link YouTube-nya ya, kita oke kan, sudah otomatis langsung masuk ya. Kalau sudah kita ini tombol simpan, nah sudah kelihatan videonya ya, sudah seperti itu, sangat mudah sekali. Jadi kita mengisi satu-satu semuanya seperti itu ya, kita taruh gambar, insert gambar tadi ya, bisa mudah. Kemudian insert gambar tadi kan saya copy paste dari Word, bisa juga ini kita insert gambar langsung dari filenya, bisa ini insert image dari filenya, kemudian kita cari filenya mana di folder kita ya. Saya kira itu sangat mudah sekali, kita bisa menambahkan banyak hal, audio, video, apapun di sini yang nanti bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, mungkin sejenak kita lihat previewnya ya, hasilnya kayak apa. Nah, ini tampilan di sebelah kiri, table of content-nya, daftar isinya. Ya, kita bisa klik langsung di sini. Nah, ini pendahuluan tadi kosong, belum kita isi. Kita tadi mengisi PID pakar. Nah, ini kita isi teori tadi. Nah, ini teorinya sudah ada. Kemudian sistem kontrol PID-nya sudah kita isi tadi. Nah, ini tadi yang kita lihat video, ini kita bisa jalankan videonya. Ini contohnya ya. Nah, atau kita bisa klik next ini ya untuk berlanjut dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Nah, ini adalah IMS konten. Nah, tadi ini kita hanya membuat ini ya, membuat apa namanya, isi. Nah, di sini juga mungkin setelah kita mengasihkan materi ini, kita ingin mahasiswa juga mendapatkan feedback ya. Kita ingin adakan latihan misalkan ya setelah section ini. Nah, di bagian ini kan teori. Nah, di sini mungkin kita langsung ingin mengetes mereka ya. Kita beri kuis misalkan ya. Ini ada banyak kuis yang bisa kita gunakan ya. Ada yang interactive activities, ini close activity, drop down, multi choice, multi select, ini kuisnya. Nah, misalkan aja kita membuat multi choice ya. Nah, ini multi choice yang kita akan tambahkan. Nah, ini latihan ya, latihan pilihan ganda. Nah, misalkan di sini kita ini soalnya bisa gambar, bisa apa ya dari soal.
Bisa jadi mungkin kita ambil dari di sini ada pertanyaan, ada enggak kita sudah membuat soal di bagian ini. Oh, soalnya belum ada. Contoh penerapan. Oh, ini contoh. Mungkin langsung kita kasih soal ya. Soalnya ini apa? Oh, rumus. Rumus nanti menggunakan LaTeX ya. Atau kita kasih soalnya gambar ya. Nah, ini gambar, kita besarkan dulu ke bawah. Mungkin pertanyaannya, pada bagian manakah sistem PID Pakar akan menghasilkan error yang paling kecil? Misalkan ini kecil. Dari gambar di atas, dan kita ini bantuan menjawab, ini jawabannya ya. Bagian 1, kemudian nah ini bagusnya kita bisa kirim feedback kalau salah ya. Bagian 2, kemudian optionnya tambahkan ini ya, optionnya kurang ya, kan 1, 2, mungkin kita kasih bagian 3, mungkin 3 saja. Maka yang benar itu yang kita kasih ini, centang ini yang benar. Atau ya ini karena multiple choice ya, ada satu pilihan yang benar, yang benar-benar aja yang kita pilih. Yang kalau ini satu diklik, yang lain pasti tidak akan terpilih ya. Bagian 3 yang benar. Nah, betul sekali, pilihan Anda benar. Ini feedbacknya ya, Anda benar. Kalau pilihannya salah tadi, coba pikirkan kembali ya. Coba pikirkan kembali jawaban Anda. Nah, ini Anda hampir benar, masih salah tapi hampir benar, misalkan seperti ini. Nah, ini kalau sudah selesai, ini satu pertanyaan. Nah, kalau mau menambahkan pertanyaan yang lain, add another question ya. Kalau sudah ya kita centang ini. Please select correct answer. Oh ya, belum kita pilih select apa? Tadi sebenarnya sudah kita pilih ya. Select correct option. Please select correct answer for each question. Oh, ada berapa pertanyaan ini tadi? Add another option. Kita kan nggak perlu ini ya, kita hapus. Kita ini nggak perlu hapus. Question kita nggak pakai pertanyaan, nanti minta 2 ya, Pak. Ya, kita cukup 1 saja pertanyaan, hanya contoh ya. Tadi ada 2 pertanyaan. Oke ya, seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Bagian 1, maaf salah, hampir benar. Coba pikir kembali jawaban Anda, pilihan Anda benar ya. Ini contoh latihan soal. Nah, itu cara untuk membuat mengisi ya. Ini ada banyak pilihan, nanti bisa dieksplor Bapak Ibu. Nah, yang penting sekarang bagaimana mengekspornya dan nanti mengisinya di MMP kita. Caranya adalah file, kemudian export ya. Setelah diekspor kita kirimkan kemana. Nah, karena kita ini mau mengirimkannya ke IMS ya, mau kirim IMS, maka kita pilih educational standard dan kita pilih IMS content package ya, kita pilih yang ini karena kita memang tujuannya membuat ini. Kita juga bisa SCORM. Nah, ini tidak, kita hanya yang ini fokusnya. Kita klik ini, nah kita judulnya apa, misalkan SKC, nah, autornya. Nah, udah kita save. Itu kita istilah terkait sistem
sistem kendali cerdas. Nah, kita save. Nah, ini kita kasih nama file apa ya? Nama filenya mungkin kita kasih skc oke. Nah, gitu ya. skc oke, kita simpan. Nah, sudah tersimpan filenya. Nah, itu dia cara bagaimana mengisi IMS Content Package dan mengkonversinya ke menjadi IMS Content Package file, nanti kita upload di MMP. Mungkin sementara ini dulu biar nggak terlalu panjang. Kita lanjutkan video berikutnya bagaimana menginputkannya ke dalam MMS atau MMP atau Learning Management System kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.